Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di hari Kamis pagi ini tanggal 4 Maret tahun 2021 kembali kita mengadakan kebaktian kaum lansia yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Maka di Kamis pagi ini kembali kita memuliakan lewat kebaktian di pagi ini, dan saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat yang pertama saja. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, dan yang seterusnya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Ibadah kebaktian kaum lansia yang kami laksanakan setiap hari Kamis, jelaskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dalam kebaktian ini. Dan kami percaya, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menuntun kami selama sepekan lamanya, sehingga di pagi yang indah ini, di pagi yang baik ini, kami syukuri kebesaran kasih karunia Tuhan dalam aktivitas dan kegiatan kami, salah satunya ibadah kebaktian lansia. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap langkah kehidupan kami, Allah hadir bersama-sama dengan kami, memberikan segala hal yang kami butuhkan, sehingga itulah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami melaksanakan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di pagi ini juga kami akan mendengar sebagian dari firman Tuhan, karena lewat kebenaran firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kami sebagai orang percaya, khususnya kami kaum lansia. Karena lewat kebenaran firman Tuhan itu memantapkan langkah kami untuk melangkah pasti melihat kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan pasti Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Sama halnya seperti kami di pagi ini. Kami percaya Allah hadir bersama-sama dengan kami untuk mewujudkan satu tujuan yang baik, yaitu kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan itu baik adanya. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar bersama pada hari Kamis pagi ini sesuai dengan jadwal yang sudah ada, maka diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-10. Demikian saya baca firman Tuhan ini kepada kita semua. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu umat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani. Karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, secara tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus untuk kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar sebagai kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang ke-10, ayat yang terakhir, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan kita di hari Kamis pagi ini, dan bagi kita semua yang merasa terpanggil dan terbeban untuk melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita sebagai orang percaya, khususnya kaum Lamsia, di pagi ini, seberapa pentingkah batu itu sehingga dijadikan bangunan suatu rumah rohani? Itulah yang menjadi dasar pemikiran kita, sehingga sebagai orang percaya, batu itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk melaksanakan hal-hal yang terbaik. Bapak, Ibu, dan kita semua yang diberkati Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudus, orang-orang yang telah mau bekerja keras, orang-orang kudus itu akan diberkati oleh Allah. Karena apa? Allah adalah arsiteknya. Allah adalah arsitek agung yang mengetahui persis kapan batu itu harus dipakai untuk membangun satu rumah ibadah yang kudus. Batu itu sebelum dipergunakan dalam satu rumah ibadah yang kudus, batu itu terlebih dahulu dibersihkan. Batu itu akan diukur sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kebutuhan satu pembangunan rumah ibadah itu sendiri. Maka dengan demikian, batu akan diletakkan pada apa yang telah direncanakan oleh arsitek agung itu sendiri. Tidak mungkin batu itu langsung ditaruh di atas, tapi batu itu akan ditaruh dari bawah, disusun dari bawah, di tengah, sampai ke atas, kemudian samping kiri kanan. Maksudnya adalah untuk menopang sehingga batu itu jangan sampai jatuh, jangan sampai batu itu ambruk. Itulah yang akan dilaksanakan karena arsitek agung itu, dan arsitek agung itu adalah Allah sendiri. Allah mengetahui persis siapa yang akan dipakai. Itu adalah salah satu bentuk yang telah berlaku efektif di gereja-gereja, di jemaat. Maka dengan demikian, bagi kita sebagai orang percaya yang telah dipercaya untuk menjadi batu, akan di segala-galanya sesuai dengan kebutuhan yang ada di jemaat itu sendiri, akan lihat dengan talenta-talenta yang ada, sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana Allah dalam satu jemaat itu. Tidak mungkinlah dalam satu gereja itu semuanya menjadi penatua, semuanya menjadi badan pengurus, tapi itu semuanya sesuai dengan talenta yang sudah ada. Maka dengan pasti dan jelas bahwa di gereja kita juga sama, ada penatuanya, ada badan pengurusnya yang disebut komisi, kemudian ada organisnya, ada kantorianya, sesuai dengan talenta yang ada pada diri kita masing-masing. Itulah sebabnya Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan inti daripada itu adalah kita harus menyangkal diri kita sehingga kita mau masuk dalam rencana Allah itu sendiri. Apabila kita tidak mau menyangkal diri kita, dan kita akan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan dalam kehidupan kita, maka akan berpikir ulang untuk berbuat hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara yang kita diberkati Tuhan, khususnya kita kaum Lamsia di pagi ini, sesungguhnya Allah menempatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Allah akan menguji kita, dan pada saat Allah menempatkan kita, kita harus benar-benar menyangkal diri kita. Karena apa? Tujuan daripada pelayanan itu adalah benar-benar kita mau total sesuai dengan kebutuhan batu yang dipergunakan dalam pembangunan satu rumah ibadah rohani tadi. Batu itu dibersihkan, diukur, kemudian dipakai. Itulah ukuran yang pasti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Kemudian kelanjutan yang demikian pula Allah dalam memanggilan kita sebagai orang-orang percaya. Jelas di balik itu ada penderitaan. Kita harus menyangkal diri kita. Tapi percayalah bahwa dengan total kita laksanakan, dengan segala yang apa yang ada pada diri kita, maka di balik itu pasti akan kita memperoleh kesempurnaan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sentuhan tangan kasih Allah tanpa batas, sentuhan kasih Allah terus menerus berlaku efektif di mana kita berada, sehingga terbentuklah satu komunitas atau kumpulan, dan itu terbentuk dari dulu hingga sekarang. Dan itu semua berasal dari suku bangsa yang berbeda. Suku-suku yang ada itu dikumpulkan menjadi satu dan jelas punya perbedaan masing-masing. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, apabila perbedaan itu disatukan, maka akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Yang tidak kalah menarik adalah bahwa tingkat pendidikan dan sosial ekonomi juga ditunjang untuk membutuhkan hal semacam itu dalam kebutuhan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Dimanapun kita berada, hal-hal semacam itu menjadi dasar kita untuk kita melangkah pasti. Karena tanpa kemampuan yang ada pada diri kita, makapun yang kita lakukan itu, percayalah, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Tujuannya adalah perkumpulan itu akan terbentuk dalam satu komunitas, telah menjadi satu gereja yang utuh. Dan apa arti itu semua? Tujuan adalah kita melayani Tuhan. Tangan-tangan kepanjangan daripada gereja adalah tangan-tangan Kristus untuk melayani Tuhan. Dan sentuhan kasih itu tanpa batas untuk melayani anggota-anggota jemaat yang membutuhkan kasih sayang. Lewat kebersamaan kita itulah kita bersama-sama maju melayani Tuhan dimanapun kita berada. Karena apa? Banyak di antara kita yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan untuk menghibur kita manakala kita dalam kesesakan dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita sebagai orang percaya diajak jangan menjadi penonton, tapi sekaligus terlibat menjadi pemain. Karena apa? Sesungguhnya penonton itu lebih pintar, penonton itu lebih tahu daripada pemain. Tapi apabila penonton itu ditunjuk untuk masuk menggantikan pemain itu, belum tentu bisa. Maka dengan demikian, kita sebagai orang percaya berhentilah menjadi ikut-ikutan, tetapi mau masuk dalam rencana karya kebesaran Allah itu. Itulah menjadi motivasi bagi kita untuk terlangkah pasti dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya dengan kebesaran hati kita, dengan sesungguhnya kita mau melayani Tuhan, maka akan terbukti dengan jelas dalam kehidupan kita. Maka lewat pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-4 sampai ke-10 dan diberi judul berguna, sesuai dengan apa yang ada pada buku sahabat ini. Berguna itu mempunyai makna dan arti tersendiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada kisah-kisah inspiratif yang dialami oleh beberapa komunitas yang ada pada saat mereka tampil di suatu tempat, tidak memiliki segala-galanya, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, mereka tidak memiliki sesuatu yang menjadi pegangan dalam kehidupan mereka, maka mereka dikucilkan, diejek, bahkan dihina. Tetapi itulah awal dari kehadiran satu komunitas itu. Tetapi lambat laun, apa yang menjadi tuntutan dalam kehidupan ini, mereka berusaha sesuai dengan background masing-masing ada pada diri mereka. Disitulah mereka dituntut untuk membangun kehidupan sesuai dengan talenta yang terada pada diri mereka. Dan hari demi hari berlalu begitu cepat, sehingga kehidupan yang tadinya diejek,
kehidupan yang tadinya tidak pantas untuk mereka tinggal dalam satu komunitas itu, lambat laun sudah mengalami perubahan. Maka dengan demikian, orang-orang yang tadinya menghina, orang-orang yang tadinya mengejek mereka itu, mereka berbalik dan melihat bahwa kehidupan mereka semakin baik dan mereka menganggap itu sebagai saudara. Bapak Ibu, hal semacam itu tidak usah kita pergi jauh-jauh sana untuk kita melihat hal semacam itu. Tapi sesungguhnya ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Apapun itu yang terjadi, janganlah kita melihat mereka pandang mereka sebagai orang-orang buangan, tapi tempatkanlah mereka sebagai saudara-saudara kita. Rasul Petrus memberikan semangat dan motivasi kepada beberapa orang buangan, orang-orang percaya yang awalnya mereka juga diejek. Mereka juga tidak diperbolehkan karena apa? Mereka dianggap sebagai orang buangan yang tidak memiliki tempat yang tinggal yang layak bagi mereka. Bahkan tempat persembahan seperti mesbah bagi mereka juga tidak ada. Tapi Petrus panggil, memberikan semangat dan motivasi kepada mereka bahwa percayalah, Yesus Kristus juga pernah mengalami hal yang sama. Yesus mengalami penolakan, bahkan dibuang. Namun kehadiran Yesus awalnya ditolak, memberi perubahan bagi mereka yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya satu peringatan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus berpikir ulang bahwa semua yang kita lakukan itu jangan sampai melebihi atau kata-kata yang tidak pantas keluar dan ucapkan dari mulut kita. Yesus dibuang, ditolak, tetapi orang yang percaya kepadanya diberkati. Orang-orang yang percaya kepadanya, dan orang-orang yang percaya kepadanya adalah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Itulah sebabnya diperingatkan kepada kita bahwa sebaliknya mereka yang tidak percaya, kehadiran Yesus justru menjadi batu sandungan bagi mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat dan doa berkat nanti, kita puji Tuhan sekali lagi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 187 ayat yang pertama saja. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, juru selamatku memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Aku ikut juru selamat, aku ikut juru selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Dan kemana langkah kami tetap ikut Tuhan, itulah yang menjadi motivator dan semangat dalam kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan ini mengubah hati dan pikiran kami manakala kami mengalami hal yang sama. Tapi ada satu perubahan yang pasti bahwa Yesus juga pernah ditolak. Maka kami percaya penolakan itu tidak membatasi kehidupan kami sebagai orang percaya. Justru penolakan itu menjadi semangat dan motivasi kami untuk kami melangkah pasti melayani Tuhan tanpa batas dimanapun kami berada. Kami telah dibentuk dalam satu komunitas yang ada. Kami tampil dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kami. Dan perbedaan itu disatukan untuk menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan itu terbukti dengan pasti sesuai dengan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Maka di hari Kamis pagi ini, kami orang percaya, khususnya kaum lansia, kehadiran kami, manakala kami mendengar firman Tuhan semacam ini, memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami, memberikan hal yang positif, sehingga firman Tuhan itu selalu menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya
firman Tuhan ini tidak akan berlalu. Karena kehadiran Yesus Kristus merubah, memberikan semangat yang terbaik bagi orang-orang yang di sekitarnya. Itulah kami ya Tuhan. Perbaharulah kehidupan kami, berkatilah kami semua. Maka di hari Kamis pagi ini, lewat doa yang teladan, kami memasuki Minggu Prapaskah yang telah kami jalani oleh semua anggota jemaat, semua gereja dimanapun berada. Lewat doa syafaat yang kami bawa ini, kami berdoa bagi sesama kami di anggota jemaat kami, yaitu Tuhan berkati hamba Tuhan kami, Bapak Pendeta Asuhana SSI bersama keluarga. Berkati beliau sehingga dalam kehidupan sehari-hari melayani kami sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab beliau. Berkati juga keluarganya, ibu dan anak-anak, sehingga kebersamaan kami tetap kami menjaga, sehingga apapun yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat kami, kebersamaan kami dengan Bapak Pendeta selalu ada. Allah Bapa, dalam nama Yesus, di minggu-minggu Prapaskah ini kami dituntut untuk introspeksi diri kami bahwa masih banyak hal yang harus kami perbuat. Kami tampil melayani bersama, bahkan kami dituntut untuk puasa. Puasa itu tujuan yang benar dalam kehidupan kami, sehingga kami mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi pemikiran kami pada minggu-minggu yang akan datang. Kami akan terus melaksanakan kegiatan kami di minggu-minggu Prapaskah ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dan kuasa Tuhan berlaku efektif dalam kehidupan kami, sehingga mampukan kami melewati semuanya. Berkati penatua yang dipercaya, berkati juga komisi-komisi yang ada, berkati juga kantoria, organis, multimedia sesuai dengan talenta dan kebutuhan yang ada di jemaat kami. Karena kebersamaan kami itulah akan kami pupuk dan kami jalani bersama dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa, dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kami lakukan, segala sesuatu yang kami rasakan, kami mensyukuri kebesaran kuasa Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami yang masih terkekang oleh pandemi virus ini. Kami percaya setiap langkah kehidupan kami Tuhan tetap bersama dengan kami. Berkati anak-anak kami yang sampai saat ini mereka belum bisa tampil bersama rekan-rekan mereka karena masih terkekang oleh apa yang terjadi pada saat ini. Tetapi kami percaya satu saat nanti anak-anak kami bisa tampil, mereka tampil untuk belajar bersama rekan-rekan mereka semuanya. Bapa di sorga, begitu juga dengan badan pengurus yang lain, khususnya kami Komisi Lansia. Komisi Lansia dengan segala yang ada, dengan segala yang kami miliki, kami selalu memohon kekuatan daripada-Mu ya Pak. Yang masih sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, menebus dosa umat manusia, akan memberikan kekuatan, akan memberikan kesembuhan. Anggota jemaat yang terdapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi keluhan mereka. Itulah sebabnya di hari Kamis pagi ini kami datang untuk menyerahkan seluruh prospek kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan mau proses langkah kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati saudara kami yang selalu setia mendampingi kami, Bapak David Samuel Pio. Beliau ini sangat luar biasa, selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam pelayanan kami di jemaat kami. Bapak di surga, kami sadari betul bahwa doa syafaat kami ini belum sempurna. Kami mohon disempurnakan dengan doa sempurna Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.